warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hanifah Fadila dengan NIM 2001031031 dari kelas 1A D3 Teknik Listrik, nomor absen 27. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas 7 yang diberikan minggu kemarin tentang faktor daya. Sebelum itu, saya akan membahas tentang apa itu faktor daya. Faktor daya listrik adalah nilai perbandingan antara daya reaktif dengan daya nyata. Rentang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Faktor daya listrik dinyatakan dalam cos. Sedangkan faktor daya berguna untuk mengetahui tingkat efisiensi energi pada suatu beban listrik melalui nilai daya yang tidak terpakai dan terbuang sia-sia selama beban bekerja. Kita lanjutkan pada soal nomor 1. Pertanyaan pertama, buktikan bahwa faktor daya yang jelek menyebabkan rugi jaringan bertambah besar. Jadi, dapat diperoleh faktor daya yang jelek terjadi bila cos rho itu kecil dari 0,93. Bila cos rho semakin kecil, maka S semakin besar. Yang demikian, KHA penghantar yang dibutuhkan juga semakin besar. Yang B, beban tagihan rekening listrik yang semakin besar karena rekening listrik dihitung per VAH. Kita dapat membuktikannya melalui rumus S sama dengan V dikali A per cos rho. Soal nomor 2. Bila diketahui bahwa daya nominal trafo 500 kVA, tegangan hubungan singkat 4%, total daya yang diserahkan 50 kVA. Tentukan daya hubung singkat PSC. B. Tentukan golongan kapasitor apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. PSC sama dengan, mencari PSC yaitu dengan rumus nilai normal daya transformator per nilai impedansinya. PSC nilai daya normalnya 500.000 yaitu 500 kVA 500 kVA, maka dikalikan 1000 per 4% atau menjadi 0,04 sama dengan 12.500 kVA. Daya yang dikerahkan adalah 50 kVA, maka nilai ini lebih kecil dari nilai rasio SCC per 240. Dengan demikian digunakan solusi ke-1 yaitu kapasitor normal. Karena 50 kVA, maka kita memakai yang pertama yaitu kapasitor normal dengan rasio kecil dari 240, yaitu SCC per 240 sama dengan 12.500 per 240 sama dengan 52 kVA. Yang ketiga, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 1000 kVA, tegangan hubungan singkat 4%, total daya yang dikerahkan 150 kVA. Tentukan yang pertama daya hubungan singkat PSC. B. Tentukan golongan kapasitor apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. Jawab. Dengan menggunakan rumus yang sama, maka kita memperoleh PSC sama dengan 1 juta per 0,04. Hasilnya 25.000 kVA. Bila daya yang dikerahkan adalah 150 kVA, maka nilai ini berada antara nilai rasio SCC per 240 dan SCC per 120. Dengan demikian digunakan solusi kedua yaitu kapasitor terisolasi lebih. Rasionya berada antara R besar dari 120 dan R kecil dari 240. Kapasitor terisolasi lebih. Maka kita dapatkan SCC per 240 sama dengan 25.000 per 240, hasilnya 104 kVA, dan SCC per 120 sama dengan 25.000 per 120 sama dengan 208 kVA. Soal keempat, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 630 kVA, tegangan hubungan singkat 4%, total daya yang dikerahkan 200 kVA. Tentukan yang pertama daya hubungan singkat PSC, yang B tentukan golongan kapasitor apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. Jawab.
Dengan menggunakan rumus tadi, kita memperoleh PSC sama dengan 630.000 per 0,04 sama dengan 15.750 kVA. Karena daya yang dikerahkan tadi 200 kVA, maka nilai ini lebih besar dari nilai rasio SIC per 120. Kita menggunakan kemungkinan yang ketiga tadi, rasio lebih besar dari 120 karena daya yang dikerahkan tadi yaitu 200 kVA. Maka kita memperoleh SCC per 120, 15.750 per 120 sama dengan 131 kVA. Soal yang kelima, bila diketahui kapasitor Valve sertifikasi 50 kVAR 440 V per 50 Hz, dapatkah kapasitor tersebut dipasangkan ke jaringan yang membutuhkan 50 kVAR dengan tegangan nominal 400 V per 50 Hz? Mengapa demikian? Dapat, karena 50 kVAR per 440 V menunjukkan tegangan isolasi kapasitor, asalkan tegangan nominal jaringannya adalah 440 V. Konsekuensinya, semakin tinggi tegangan isolasi kapasitor yang dipasangkan, maka dari segi ekonomi harga kapasitor semakin mahal. Dengan demikian, apabila tegangan nominal jaringan adalah 400 V, maka harus pilih tegangan isolasi kapasitor 400 V juga.